Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, nanti jangan lupa untuk absen via WA Group ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin 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 ya robbal alamin. Nah anak-anak, dengan doa tadi semoga kita diberi kelancaran, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar. Amin amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, apakah anak-anak masih ingat pelajaran minggu lalu tentang pengertian puasa? Apa coba? Ya, mungkin ada yang menjawab bahwa puasa itu adalah menahan diri dari lapar dan haus, dari lapar dan dahaga. Ada juga yang menjawab, oh puasa itu adalah menahan diri dari hawa nafsu. Ya benar juga ya anak-anak, tapi kurang lengkap. Ya jadi puasa atau yang disebut saum itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan juga menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Waktunya mulai dari terbitnya fajar atau waktu imsak sampai tenggelamnya matahari. Nah itu yang disebut dengan puasa. Nah kemudian rukunnya ada berapa? Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menjauhkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah itu ya anak-anak, mungkin sekedar mengingatkan saja. Kemudian kita masuk pada pelajaran kali ini yang ada kaitannya dengan puasa, yaitu apa anak-anak? Yaitu kita akan belajar untuk memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Nah kira-kira apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan agar kita tidak rugi dan mendapatkan manfaat serta pahala yang banyak? Ya mari kita belajar bersama anak-anak. Yang pertama adalah sholat tarawih. Ya, siapa di sini yang masih malas untuk sholat tarawih pada saat bulan Ramadan? Ayo, siapa? Nah, jadi mulai sekarang kita harus dilatih agar rajin berjamaah di masjid ya. Pada saat puasa juga melakukan sholat tarawihnya juga rajin begitu ya. Ya jadi ayo anak-anak langsung saja dilatih ya ke masjid ya. Kalau misalkan musim pandemi ya kita tetap harus menaati protokol kesehatan dengan menjaga jarak ya. Kemudian anak-anak, pertanyaannya, sholat tarawih itu apa sih anak-anak? Apakah ada yang tahu? Pasti anak-anak pernah melakukan ya sholat tarawih ya, tapi mungkin pengertiannya belum tahu ya anak-anak ya. Apa sholat tarawih itu pengertiannya anak-anak? Mungkin ada yang menjawab, Pak, sholat tarawih itu sholat yang dilakukan pada malam hari di saat bulan Ramadan. Ya itu betul, tapi waktunya kapan? Waktunya itu adalah ketika sesudah sholat isya sampai terbitnya fajar ya, sampai terbitnya fajar. Yang dikerjakan
pada bulan suci Ramadan ya. Jadi saya ulangi, salat tarawih adalah salat malam sesudah sholat isya sampai menjelang waktu fajar ya, atau masuknya waktu subuh, yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Nah, kemudian apa sih untungnya kita melaksanakan sholat tarawih ya? Susah-susah ya, banyak rakaatnya gitu ya. Ya, itu jangan salah anak-anak, banyak sekali pahalanya ya, keutamaannya ya. Ya, kemudian yang pertama, ketika anak-anak rajin melaksanakan sholat tarawih, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni ya. Anak-anak pasti senang dosanya diampuni ya. Kemudian selain itu, kita akan mendapatkan rahmat, pujian, serta dijanjikan tempat yang terpuji di surga nanti anak-anak. Jadi kita itu akan menjadi hamba Allah yang baik ya, bahkan mungkin yang terbaik ya, kalau kita memang benar-benar rajin melaksanakan sholat tarawih ya. Itu anak-anak, keutamanya sangat banyak. Jadi jangan malas-malas kita sholat tarawih. Nah, terus bagaimana tata cara sholat tarawih ya? Ternyata sholat tarawih itu sama loh cara-caranya dengan sholat wajib atau sholat fardu. Yang membedakan adalah bahwa sholat tarawih itu dikerjakan dengan 20 rakaat ataupun bisa juga dikerjakan dengan 8 rakaat. Jika dikerjakan 20 rakaat, maka tiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Namun jika dikerjakan dengan 8 rakaat, maka boleh diakhiri dengan salam pada setiap 2 atau 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Nah, setelah sholat tarawih, terus apalagi selain sholat tarawih kegiatan yang memberi kita manfaat ya, agar kita lakukan di bulan suci Ramadan? Coba apa untuk dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan apa? Ya, benar sekali, memperbanyak tadarus Al-Quran. Nah, tentunya anak-anak pasti semuanya pernah melaksanakan tadarus Al-Quran. Pertanyaannya, apa sih tadarus Al-Quran itu apa ya? Tadarus Al-Quran itu artinya membaca atau mempelajari Al-Quran dengan tartil ya. Terus untungnya buat kita apa dong ya? Banyak sekali untungnya. Tadarus Al-Quran itu memiliki keutamaan. Yang pertama, kita akan mendapatkan ketenangan hati ya. Kita akan mendapat ketenangan hati setelah bertadarus. Kemudian selain itu, tadarus bisa melatih kita agar lebih fasih dan sesuai tajwid dalam membaca Al-Quran. Kemudian kita akan mendapat petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan mendapat syafaat di hari kiamat nanti anak-anak. Pasti anak-anak suka ketika mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti ya anak-anak ya. Masya Allah, banyak sekali ternyata ya keutamaannya tadarus Al-Quran. Maka dari itu, yuk kita mulai rajin bertadarus Al-Quran pada saat bulan Ramadan. Jangan malas-malas ya anak. Harusnya jawabnya apa? Siap gitu ya. Nah, mau nanya, selain tadarus dan tarawih, kebaikan apa lagi nih yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Kira-kira ada atau tidak ya? Masih ada atau tidak? Ya tentunya masih ada. Apa kira-kira anak-anak? Oh iya, ingat, itu adalah kegiatan yang mulia, yaitu bersedekah ya. Benar sekali, bersedekah anak-anak ya. Tapi bersedekah itu contohnya seperti apa sih? Bersedekah itu apa gitu ya? Contohnya adalah ketika ada orang yang memberikan sebagian hartanya atau uang kepada fakir miskin atau
pengemis. Nah, jadi kalau begitu anak-anak sudah tahu ya. Ya, jadi pengertian sedekah itu adalah memberikan sebagian harta kita termasuk uang kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin ataupun pengemis di jalan. Kita harus merasa iba ketika ada pengemis di jalan. Kemudian sedekah itu bisa juga berupa senyuman, wajah yang berseri-seri, bukan hanya harta saja ya anak-anak. Ya itu harus kita perbanyak ketika bulan Ramadan biar mendapatkan pahala. Nah, karena dulu Rasulullah SAW itu senang sekali melakukan kegiatan amal soleh seperti memperbanyak sedekah, berinfak, dan lain sebagainya. Ya. Beliau mengajarkan bahwa dalam bersedekah itu kita harus ikhlas anak-anak, karena hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak-anak ketika melakukan sedekah kok di hatinya masih ada riya, yaitu masih ada rasa ingin dipuji oleh orang lain, ingin merasa bahwa kita itu hebat, kemudian tujuannya tidak baik ya, untuk merendahkan seseorang dan lain sebagainya. Jangan sampai, karena itu akan melunturkan pahala kita. Yang baik adalah ikhlas anak-anak, rela ya, dengan suka hati gitu ya anak-anak ya. Kemudian kalau bersedekah itu keutamaannya apa ya? Kira-kira apa? Ya, jadi bersedekah itu bisa menghapus dosa ya, bisa menghapus dosa kita. Kemudian dengan bersedekah kita akan mendapatkan naungan di hari akhir ya. Kemudian akan memberi keberkahan pada harta kita ya. Jadi anak-anak pasti senang ya ketika dihapus dosanya, di hari akhir mendapatkan naungan dan berkah hartanya ya anak-anak ya. Nah anak-anak, mungkin itu saja pada pelajaran kali ini. Namun sebelum kita akhiri, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Berdoa sudah belajar. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin amin ya robbal alamin. Ya anak-anak, mungkin pelajaran saya cukupkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.